Selamat datang kembali di channel Catatan MTK, channel pembelajaran matematika. Memudahkan kalian belajar matematika di mana saja dan kapan saja. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan sudut ya. Jadi ada 3 hubungan sudut yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk hubungan sudut yang pertama ya, itu disebut dengan sudut berpenyiku. Gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini, nanti cara menghitung sudut berpenyiku itu jadinya adalah, perhatikan sudut yang ini ya, ini besar sudutnya x derajat, maka x derajat, sudut yang x derajat ini ditambah dengan y derajat itu sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Ya karena bentuk sudut ini ya, itu bentuknya adalah sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Maka rumusnya seperti ini ya untuk sudut berpenyiku. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan sudut berpelurus. Untuk sudut berpelurus gambarnya seperti ini. Jadi cara menghitung kalau gambarnya seperti ini atau sudut berpelurus ini adalah x derajat ditambah dengan besar sudut nanti yang di sini diketahui di sini ya. Kalau di sini kan di gambar ini y derajat, jadi ditambah y derajat itu sama dengan 180 derajat. Kenapa 180? Ya karena ini itu membentuk sudut lurus atau sudut pelurus, di mana besarnya adalah 180 derajat. Nah, yang terakhir itu ada yang disebut dengan sudut bertolak belakang. Gambarnya seperti ini ya. Nah, mana sudut yang bertolak belakang di gambar ini? Sudut yang bertolak belakang di gambar ini adalah sudut 1. Perhatikan sudut 1. Ini sudut 1 ya. Nah, sudut 1 ini akan sama dengan sudut yang bertolak belakang sama dia. Mana sudut yang bertolak belakang dengan sudut 1? Sudut yang bertolak belakang adalah sudut 3 ya, perhatikan untuk gambarnya. Jadi ini sama dengan sudut 3. Ada lagi tidak sudut yang bertolak belakang di gambar ini? Ternyata masih ada, yaitu sudut 2 ya. Nah, sudut 2 itu bertolak belakang dengan sudut 4. Jadi sudut 2 sama dengan sudut 4. Oke, itu untuk yang bertolak belakang. Biar lebih paham tentang hubungan sudut, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya. Untuk contoh soal yang pertama, coba perhatikan. Ini bentuk gambarnya gambar apa nih? Kalau di antara yang 3 tadi. Ya, perhatikan. Ini gambarnya adalah gambar sudut berpelurus. Jadi, kita akan menggunakan rumus sudut berpelurus. Oke. Pada gambar di samping besar pelurus sudut RQS. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi berdasarkan gambar ini, informasi yang diketahui ini adalah 9A derajat nanti ditambah dengan 3A derajat itu sama dengan, informasinya adalah 9A derajat ditambah dengan 3A derajat itu sama dengan 180 derajat ya, karena ini adalah sudut berpelurus. Oh ya, di sini juga sudah disebutkan ya. Oke. Selanjutnya yang ditanya di soal ada besar pelurus sudut RQS. Jadi di sini pelurus dari sudut RQS itu sama dengan, nah kalau yang ditanya di soal itu adalah besar pelurus sudut, maka sudut yang kita cari itu adalah sudut yang di sampingnya ya. Sudut yang di samping apa? Di samping RQS. Ini kan RQS, berarti sudut yang di sampingnya RQS itu yang ini ya. Sudut PQS yang 9A derajat ini yang harus kita cari nilainya berapa gitu. Oke, kita langsung aja ke rumusnya yang 9A derajat ditambah 3A derajat sama dengan 180 derajat. Ini kita selesaikan nih. 9A derajat tambah 3A derajat itu sama dengan 180 derajat. Udah, berarti ini kan sama-sama A derajat kan. Udah, tulis lagi yang hurufnya A derajat di bawah sini. Tinggal kita cari angka yang di depannya. Cara mencari angka di depannya ya berarti tinggal 9 ditambah dengan 3. 9 tambah 3 adalah 12. Taruh 12 di depannya. Jadi 12A derajat itu sama dengan 180 derajat. Ya berarti A derajat itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan angka yang ada di sebelah sini nanti, yang ada di depan dari angka A derajat, di huruf A derajat ya, itu angka 12. Berarti sini dibagi 12. Jadi A derajat itu sama dengan 180 derajat dibagi 12. Berapa 180 derajat dibagi 12? Oke. Nah, hasilnya ini adalah 15. Oke, kita taruh di sampingnya saja ya. Bentar, ini kita hapus.
Oke, kita taruh di sini saja hasilnya. 180 derajat dibagi 12 itu hasilnya adalah 15 derajat. Sudah, berarti ini 15 derajat A-nya. Kalau A-nya 15 derajat, maka pelurus sudut RQS itu sama dengan 9A derajat. 9A derajat. Ya, 9A derajat itu sama dengan 9 dikali ganti A derajat sama A yang sudah kita peroleh di sini nilainya, yaitu 15 derajat. Dikali 15 derajat ya. Nah, sama dengan 9 kali 15 berapa? 9 kali 15 adalah 135 derajat. Maka jawabannya adalah 135 derajat di option C. Jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu di contoh soal yang kedua. Pembahasan untuk contoh soal kedua. Oke, perhatikan di contoh soal kedua. Penyiku sudut BAC ya. Ini bentuk gambarnya juga penyiku ya. Berarti informasi yang diketahui di soal berdasarkan gambar, maka ini besarnya sini 8Y derajat. Berarti 8Y derajat ditambah dengan sudut yang ini besarnya 7Y derajat. 7Y derajat itu sama dengan ini penyiku berarti 90 derajat. Besar sudut yang ini ditambahkan dengan ini. Besarnya sama dengan 90 derajat. Yang ditanya penyiku sudut BAC. Penyiku sudut BAC. Oke, untuk penyiku sudut BAC yang ditanyakan ya. Berarti kita berangkat dari sini nih. Dari 8Y derajat ditambah sama 7Y derajat. Itu sama dengan 90 derajat. Sama seperti tadi lagi. Berarti ini sama-sama Y derajat. Tulis saja lagi hurufnya dulu, Y derajat. Tinggal angka depannya berarti 8 ditambah 7. 8 tambah 7 itu sama dengan 15. Berarti 15 Y derajat. Sama dengan 90 derajat. Maka nilai Y derajat nanti itu 90 dibagi sama angka yang di depan sini yaitu 15. Berarti dibagi sama 15. 90 bagi 15 berapa hasilnya? 90 dibagi sama 15. Ayo. Nah, ternyata dapatnya adalah 6. Jadi 6 derajat di sini. Ini 90 derajat tadi ya. Berarti sini 6 derajat. Dapat 6 derajat. Kalau begitu, penyiku sudut BAC itu penyiku sudut BAC itu sama dengan mana? BAC di sini. BAC yang ini ya, sudut. Berarti sudut yang di sampingnya BAC ya 7Y derajat ya. Berarti di sini kita cari itu 7Y derajat sama dengan Y derajat tadi 6 derajat ya. Jadi 7 dikali sama 6 derajat. Oke. 7 dikali 6 derajat. Berapa 7 kali 6 derajat? 7 kali 6 adalah 42. Jadi 42 derajat. Maka jawabannya di option B. Seperti itu cara mencari penyiku sudut ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang contoh soal 3 ya. Oke, contoh soal ketiga. Sebuah sudut sama dengan 1/2 sudut pelurusnya. Besar sudut itu adalah, nah cara untuk menyelesaikan soal seperti contoh soal 3 ini adalah, ya kita tuliskan informasi yang diketahui di soal. Informasi apa saja yang diketahui di soal ini. Jadi informasi yang diketahui di soal adalah sebuah sudut itu sama dengan 1/2 sudut pelurusnya. Nah masalahnya adalah sebuah sudut di sini itu belum diketahui pasti berapa derajat ukurannya kan. Sama juga untuk sudut pelurusnya tidak diketahui berapa derajat ukurannya. Jadi kita bisa menggunakan pemisalan ya. Pemisalan untuk sebuah sudut kita misalkan saja ukuran sudutnya itu dengan sebuah huruf ya. Ini pelajaran aljabar ya. Sebuah sudut di sini kita misalkan dengan sebuah huruf, karena ini sudut berarti ambil huruf pertamanya aja S. Oke. Jadi kita misalkan dengan huruf S ya, S. Nah, di sini berarti S derajat ya. Oke, S derajat. Kemudian sudut pelurusnya. Oke, sudut pelurusnya. Nah, sudut pelurusnya di sini itu kita misalkan juga dengan sebuah huruf ya ukuran sudutnya. Karena di sini huruf pertamanya P, ya udah kita ambil aja huruf P ya. Jadi P derajat. Oke, P derajat. Kemudian apa lagi?
Nah, kalimat yang sebuah sudut sama dengan 1/2 sudut pelurusnya ini kita rubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Kan ini sudah kita misalkan ya, berarti kita bisa tulis kalimat ini dalam bentuk kalimat matematika menjadi S derajat itu sama dengan 1/2 dari Y derajat. Ini dia kalimat matematikanya. Terus, yang ditanyakan di soal adalah besar sudut itu. Besar sudut itu berarti yang ditanyakan di sini adalah S derajat. Jadi kita harus mencari nilai S derajat. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal menggunakan rumus untuk sudut berpelurus ya kan, karena di sini dibilang sudut pelurus. Oke. Kalau begitu rumus sudut pelurus ya sudah, berarti tinggal S derajat kalian tambah dengan P derajat itu sama dengan berapa dia jumlahnya kalau dia sudut pelurus. Yuk. Jelas 180 derajat. Jadi S derajat ditambah P derajat itu harus sama dengan 180 derajat. Oke, kalau sudah, nah S derajat ini ingat informasi yang diketahui di soal, S derajat itu sama dengan 1/2 dari P derajat. Jadi ganti saja S derajat jadi 1/2 P derajat. Ini kita ganti ya jadi 1/2 P derajat. Ditambah dengan P derajat. P derajat tetap ya. Oke, sama dengan 180 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, sama-sama P derajat, ya udah tulis lagi hurufnya P derajat di sini. Sama dengan 180 derajat. Nah, untuk angka yang di depan sini kita cari dulu. Berarti angka yang ada di depan sini 1/2 ditambah dengan angka yang di depan sini. Nah, perhatikan ya, kalau dia tidak dituliskan angka di depan hurufnya, itu berarti sebenarnya ada angka satunya. Jadi, boleh kita tambahkan sendiri saja ya. Kita tambahkan sendiri sini angka 1. Jadi sini untuk angka di depannya itu berarti 1/2 ditambah 1. Oke, kita cakar di sini saja ya. 1/2 ditambah 1. Nah, cara menghitung 1/2 ditambah 1 itu tinggal angka yang di sini, angka 1 ini kalian kali sama penyebutnya yang di sini nanti ya. Jadi 1 kalian kali sama 2. Berapa 1 kali 2? Oke, tulisin aja ya. 1 kalian kali sama angka yang sini. Jadi kalau sini ada angka 3 ya 1 kali 3. Kalau ada angka 4 sini ya 1 kali 4. Oke, 1 kali 2 ya. Kemudian nanti di sini kasih tanda daun kurung ditambah dengan angka yang ada di atasnya sini nanti ya. Di sini kan angkanya 1 ya, berarti sini tambah 1. Sama dengan per 2. Jadi sama dengan 1 kali 2 berapa? 2 ya. 2 ditambah 1/2. Jadi 2 tambah 1 itu 3. Ingat masih ada penyebutnya 3/2. Berarti 1/2 ditambah 1 itu sama dengan 3/2. Oke, ini 2 ya. Ini bukan 3, tapi 2. Oke, di sini 3/2. Maka angka yang di depan sini itu kita dapat 3/2 gitu ya. Jadi ingat kalau dia nanti angka yang di sini pecahan ditambah sama angka 1, langsung saja angka satunya kalian kali sama penyebutnya nanti sini, angka yang di bawah sini. Jadi 1 dikali sama angka yang di bawah sini, sudah. Kemudian nanti hasilnya itu kalian tambahkan dengan angka yang berada di atasnya sini, ya. Baru nanti per 2, per penyebutnya lagi di sini ya. Oke, udah ya. Nah, kalau sudah, cakarannya kita hapus nih, cakaran hitungannya tadi ya. Oke. Setelah kita dapat 3/2 P derajat itu sama dengan 180, berarti kita cari P derajatnya. Nah, P derajatnya ini kayak 0 ya. Ini kayak 0, kita hapus dulu biar tidak dikira 0 ya. Oke. Sini P derajat. Oke, P derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, 3/2 P derajat sama dengan 180 derajat, maka nilai P derajatnya itu sama dengan 180 derajat kalian kali dengan pecahan yang ada di sini kan 3/2. Begitu dia dikali dengan 180 derajat nanti ya, maka pecahannya kalian balik. Yang angka di atasnya itu 3 jadi di bawah nanti, dan angka yang di bawah jadi di atas. Jadinya 3/2 dibalik jadi 2/3. Jadi P derajat itu sama dengan 180 derajat dikalikan dengan 2/3. Itu ya. Kalau di sini pecahannya
5/6, ya berarti di sini jadinya nanti dikali 6/5. Kalau sudah, lanjut nih. P derajat sama dengan 180 derajat kali 2/3 ya. 180 derajat bisa dibagi 3 kan? Ya udah, berarti coret dulu. 180 dibagi 3 berapa? 18 bagi 3 aja dulu. 18 bagi 3 itu adalah 6. Masih ada nolnya, berarti 60. Jadi dapatnya adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat dikali sama 2. Dapatnya adalah 120 derajat. Jadi P derajatnya kalian dapat adalah 120 derajat. Oke. Tapi ingat, jangan langsung dipilih. D jawabannya 120 derajat. Karena yang ditanyakan di soal itu adalah S derajatnya. Jadi lanjut lagi nih di sini. S derajat sama dengan, ingat S derajat itu kan 1/2 P derajat kan. Jadi 1/2 P derajat. 1/2 kali P derajat dapat 120 derajat. Berarti di sini kali 120 derajat. Udah, berarti ini bisa 120 dibagi 2. 12 bagi 2 aja dulu. 12 bagi 2 6 ya. Nah, masih ada angka nolnya jadi 60. Tanda derajatnya masih ada 60 derajat. Jadi S derajat kalian dapat adalah 60 derajat. Jawabannya ada di option C. Oke. Kalau sudah untuk penyelesaian contoh soal 3, sekarang giliran kalian nih mengerjakan latihan soalnya. Ada 3 nomor ya. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah dapat jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke. Silakan dikerjakan.